Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nala mabad. Ayuh ajamatu kajian pekan di Masjid Balad Presiden. Alhamdulillah kita lanjutkan sesi kedua di kajian yang kelima kalau nggak salah. Enam apa kelima gitu. Ya, masalah Dajjal kita setelah bahas ya tadi sampai kepada ciri-cirinya Ibnu Sayyad tadi ya begitu. Terus hal-hal lain mungkin sekilas saja ya tentang Masih Isa membunuh Dajjal, sering kita bicarakan itu. Dajjal menarik kaum lalu menyeru mereka, mereka percaya dan menerima seruannya. Kemudian Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, langit pun menurunkan hujan dan seterusnya. Ya, gitu. Tugas Nabi Isa setelah membunuh Dajjal pun sudah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hampir dekat masanya putra Maryam turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim adil. Ya, ia menghancurkan salib, membunuh babi, membatalkan pajak, ya, harta melimpah ruah hingga tidak seorang pun menerimanya, hingga satu kali sujud lebih baik dari dunia seisinya. Jadi Allah terserah Allah ya. Ini kalau hadis ini sahih, hadis riwayat Muslim, hadis nomor 7230. Karena buat Allah dunia itu remeh sekali. Satu sujud nilainya ya, lebih baik daripada dunia seisinya. Ya. Dunia seisinya kalau di Google coba lihat harga dunia itu 5 quadrillion, yaitu 5 dengan zeronya 15, kosongnya 15. Kalau dirupiahkan 70, zero kosongnya itu 19. Berapa tuh? 70 terus 000 sampai 19. Tak terhingga harga. Ini ada universitas di Amerika menghitung harga bumi, harga dunia ini berapa. Tapi satu sujud lebih baik daripada dunia seisinya. Salat rakaata qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, hadis Muslim. Salat 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kita yang salat nih alhamdulillah mungkin dari balik, sebelum balik sudah salat seperti adik-adik kita, anak-anak kita ini. Terus dia salat sebelum zuhur, sebelum subuh 2 rakaat, ingat ya adik-adik. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya begitu. Itu sholat sunnahnya. Dan ini di sini hadis ini menjelaskan yaitu hatta takuna sajdatu al-wahidatu khairan min dunya wa ma fiha. Allah mengobral dunia karena memang gak ada artinya. Planet Allah coba bintang-bintang ada ribuan kali dari matahari besarnya. Matahari ribuan kali, mungkin berapa kali besarnya bumi. Itu kelihatan. Sampai sekarang kalau punya alat bisa ngeliat tuh. Bintang yang ratusan tahun cahayanya baru datang ke kita. Ke teleskop kita. Ada. Artinya jauh sekali dan besar sekali. Itu kelihatan. Itu Allah bisa bagi-bagian antum di planet ini. Ya, fulan jumlah manusia dihitung lalu ditaruh di itu bisa. Ya, kenapa kita meragukan kekayaan Allah? Allah ingin memberi pahala, memberi balasan satu sujud dengan bumi dan seisinya, silahkan. Ya, nanti kan ada orang yang masuk surga belakangan, dia dikasih istana yang puluhan kali lipat seperti istana di dunia. Ya, dia luas sekali, dia berasa surganya itu udah paling hebat. Padahal itu paling rendah. Ya gitu. Kita udah bahas itu lama keberadaan Isa alaihissalam, ya.
Yang jelas tadi hadis-hadis setelah Dajjal diikuti oleh kaum wanita, ya, sehingga seorang pada takut, sehingga mereka mengikat anak perempuannya, ibunya, saudara perempuannya, bibinya dan lain-lain agar tidak datang, karena fitrahnya begitu, mudah tertarik dengan entertainment. Dan wanita lebih banyak daripada pria di akhir zaman, 1:50. Bisa tinggal, ya, di sini dijelaskan Isa tinggal di bumi selama 40 tahun. Setelah itu ia wafat, disolati dan dimakamkan oleh kaum muslimin. Ini udah kita bahas semua ya. Pala orang yang menemani Nabi Isa, ini belum nih. Isabatani min ummati akhrajahumallahu minan nar. Isabatun tagharul hinda. Ya, dua golongan dari umatku, mereka dijaga Allah dari neraka. Golongan yang memerangi India dan golongan yang menyertai Isa putra Maryam. Ini riwayat Ahmad, Abu Daud, hadis nomor 4324. Disahkan oleh Ahmad Syakir, ya, dalam ulasannya terhadap Al-Musnad. Ahmad Syakir ulama ahli hadis dari Mesir yang mempunyai tulisan fenomenal, diantaranya Tahrij Hadis Musnad Imam Ahmad dan buku-buku lain, Umdatul Tafsir, gitu. Ahmad Syakir ini yang menyatakan hadis ini sahih. Artinya dua golongan dari umatku mereka dijaga. Jadi kita akan berperang dengan Hindi. Apakah Hindi yang sekarang? Wallahu alam. Pokoknya Hindi. Ya. Bahasa hadisnya Al-Hind. Begitu. Isa putra Maryam menjadi hakim dan imam adil di tengah-tengah umatku, menghancurkan salib, menyembelih babi, membatalkan pajak, membiarkan sedekah, tidak mengganggu kambing ataupun unta, kedengkian dan saling marah dilenyapkan, racun apapun yang beracun dihilangkan, hingga anak-anak kecil memasukkan ular dan ular itu tidak membahayakannya, singa dimainkan anak-anak perempuan kecil dan singa itu tidak membahayakannya, serigala berada di tengah-tengah kawanan kambing, seolah-olah seperti anjing bagi kambing. Bumi dipenuhi rasa aman, seperti wadah dipenuhi air. Seluruh manusia bersatu padu, tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada peperangan. Kaum Quraisy meraih kekuasaannya. Bumi laksana hamparan perak. Bumi mengeluarkan tanamannya seperti pada masa Adam, hingga sekelompok orang berkumpul dan memetik anggur hingga kenyang. Kelompok lain berkumpul memetik delimba hingga kenyang. Kerbau dijual seharga sekian dan sekian. Kuda dijual, ya, beberapa dirham saja. Jadi harga-harga murah. Ya, anggur itu besar begitu. Anak-anak main dengan singa. Itu kedamaian. Riwayat Nasai disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami hadis nomor 3900. Ini berita-berita ini harus kita imani. Ya, jadi anak-anak kecil nanti main dengan ularnya nggak membahayakan. Damai sekali. 40 tahun ini menjadi hakim yang adil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, beruntung sekali kehidupan sepeninggal Al-Masih. Langit diizinkan menurunkan hujan, bumi diizinkan menumbuhkan tanaman, bahkan andai engkau menaburkan benihmu di atas bukit Safa, ya, Safa niscaya akan tumbuh. Hingga seorang melewati singa, lalu singa tidak membahayakannya. Menginjak ular, lalu ular tidak membahayakannya. Tidak ada sikap saling kikir, saling dengki, dan saling marah. Riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami hadis nomor 7752. Begitu. Itu hidup yang membahagiakan. Tapi belum tentu kita ikut Nabi Isa alaihissalam kalau ditakdirkan. Bisa jadi, na'udzubillah, ya, ikut Dajjal. Ya, na'udzubillah. Kita berlindung dari
hal yang demikian. Kalau memang ditakdirkan, pastikan kita pengikut Imam Mahdi, di barisan Imam Mahdi dan Isa alaihissalam. Begitu doanya. Kita masuk kepada Ya'juj dan Ma'juj. Dajjal kita tinggalkan, kita masuk karena sering kita sebutkan ini. Kalau Ya'juj sama Ma'juj disebutkan Quran, di hadis ada. Kalau Dajjal tidak ada. Secara eksplisit tidak disebutkan Dajjal itu di Al-Quran. Tapi kalau di hadis banyak. Kalau Ya'juj sama Ma'juj sebagai firman Allah Al-Anbiya surat yang keberapa? Al-Anbiya 21 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, ya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, ya, hingga apabila dibukakan temboknya cerita ini, tapi tembok siapa? Ya'juj wa Ma'juj, ya, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Syekh Sa'di menafsirkan ini merupakan peringatan dari Allah pada manusia agar tidak terus-menerus berada dalam kekafiran dan kemaksiatan. Sudah dekat masanya Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua kabilah manusia yang sangat besar. Dzulqarnain menutup tempat mereka saat banyak yang melaporkan kepadanya mereka berbuat onar dan kerusakan di muka bumi. Kemudian di akhir zaman, ya, benteng yang menutupi mereka akan terbuka hingga mereka keluar menghampiri seluruh manusia dalam kondisi dan ciri-ciri seperti yang digambarkan Allah. Mereka datang dengan cepat dari tempat-tempat tinggi. Ini menunjukkan jumlah mereka sangat banyak, ya, sangat banyak sekali, dan mereka dengan cepatnya menyebar di seantero bumi. Mungkin wujud mereka menyebar dengan cepat atau Allah menciptakan berbagai faktor yang mendekatkan jarak jauh untuk mereka dan mempermudah apapun yang sulit. Mereka memaksa dan menguasai manusia. Tidak ada seorang pun yang berani memerangi mereka. Jadi sangat berkuasa. Ya'juj wa Ma'juj, gitu. Nabi, ada hadis lain diriwayatkan oleh Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Nabi memasuki kediaman dalam keadaan takut. Beliau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kalau takut boleh seperti itu. La ilaha illallah. Kasihan sekali bangsa Arab dari keburukan yang telah mendekat. Hari ini benteng pengurung Ya'juj dan Ma'juj dibuka seperti ini. Beliau melingkarkan ibu jari dan telunjuk seperti ini. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami ada orang yang soleh? Beliau menjawab, ya, jika kekejian tersebar luas. Orang soleh gak bermanfaat jika dikelilingi orang-orang yang rusak akhlaknya, ya. Walaupun dia selamat, dirinya mungkin keluarganya selamat, tapi suaranya tidak didengar karena ya situasinya sudah seperti demikian rupa. Orang berpihak kepada kebatilan, kemungkaran, maksiat, subhat, ya, kekafiran, kesyirikan, bid'ah. Jadi orang-orang yang mengajak tauhid dihindari, orang-orang yang mengajak sunnah dicemooh, orang-orang yang mengajak kepada ketaatan ya dijauhkan, orang-orang yang menjaga pada kebaikan ya digibahi, dimusuhi, begitu. Itu sudah seperti itu. Ya, Islam datangnya gharib nanti berakhir dengan gharib. Gharib itu keterasingan. Rasulullah dulu sendiri gharib, asing. Oh, ini ada ya orang nyembah satu Tuhan, begitu. Rasul dia sangat asing mereka menyembah satu Tuhan. Tuhan mereka banyak, Lata, Uzza, begitu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan sabda dari keburukan yang telah mendekat, keburukan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Karena itu Nabi menafsirkan hari ini benteng pengurung Ya'juj dan Ma'juj dibuka seperti ini.
Beliau melingkarkan ya begini, maksudnya meski kecil dan lemah namun mengancam bangsa Arab. Ya, seperti ini kan lama-lama besar. Bangsa Arab mengusung panji Islam dari masa Rasulullah SAW hingga saat kita ini terancam oleh keberadaan Ya'juj wa Ma'juj. Jadi aneh kalau ada orang benci Arab, nabinya Arab, kitabnya bahasa Arab, tapi benci. Jangan ke Arab-Araban lah. Kalau Islam tuh Islam aja. Lah Islam dari mana? Islam tanpa Arab mana mungkin? Kitabnya kita bahasa Arab, kitab-kitab hadis bahasa Arab. Ribuan kitab Islam berbahasa Arab. Alergi dengan berbahasa Arab terus bahasa apa? Ya, aneh. Ada umat Islam seperti ini, aneh sekali. Ya, padahal pendukung perjuangan di muka bumi ini, perjuangan Islam itu bangsa Arab. Awal dan akhir nanti seperti ini. Karena Rasulullah menggambarkan ke depan, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Nanti yang bertahan memerangi Ya'juj wa Ma'juj juga. Ya, kalau ya Dzul Qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka berkata, hai Dzulqarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Al-Kahfi 94. Maklum sudah, Ya'juj wa Ma'juj, rakus, keji dan lain-lain. Ya, mereka adalah orang jahat dari perusak. Setelah itu Zainab bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah kami ada orang yang soleh? Beliau menjawab, ya jika kekejian tersebar luas. Kalau sudah tersebar seperti itu, orang soleh tidak binasa tapi ia selamat. Hanya saja ketika kekejian telah tersebar luas, orang-orang soleh akan binasa berdasarkan firman Allah. Dia binasa, mungkin dibunuh, mungkin mati dengan bersama wabah dan lain-lain. Ya, wataku fitnatan la tusibanna alladzina walamu minkum khassa wa'lamu anallahu syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah ya amat keras siksaannya. Kalau orang-orang yang soleh, orang yang ada ilmu diam, ya hati-hati. Karena kalau kezaliman sudah merajalela, dia menimpa orang-orang yang soleh juga. Ya di sini ayatnya suratul Anfal ayat 25. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang yang zalim saja di antara kamu. Artinya yang nggak zalim juga kena, ya, yang soleh, yang maksiat, yang soleh juga kena, begitu. Tapi nanti dibangkitkan beda. Seperti sekarang nih, banjir di Libya, semua kena. Yang sholat kena, yang nggak sholat kena, yang tauhid kena, yang syirik kena, begitu. Atau musibah lain di negara-negara lain. Ya, semoga Allah menjaga kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Kekejian yang dimaksud dalam hadis di atas ada dua macam. Pertama, perbuatan-perbuatan keji secara umum. Kedua, manusia yang keji. Ketika banyak terjadi praktek-praktek keji dan buruk di tengah masyarakat, meski mereka muslim, artinya mereka mengundang kehancuran untuk diri mereka sendiri. Ketika di tengah-tengah mereka terdapat banyak orang-orang kafir, itu juga sama saja dengan mengundang kehancuran untuk diri mereka sendiri. Ya, begitu. Riwayat Bukhari. Hadis ini dijelaskan ya maksudnya begitu. Alasan kenapa disebut Ya'juj Ma'juj ada yang tahu nggak? Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam Al-Fath, maksudnya Fathul Bari. Terdapat perbedaan pendapat tentang asal kata Ya'juj wa Ma'juj. Ada yang berpendapat kata Ya'juj dan Ma'juj berasal dari akar kata ujijan. Ya. Ujijan nar. Nah, artinya api berkobar. Pendapat lain menyebut berasal dari akar kata ajjah. Artinya percampuran atau sangat panas. Yang lain menyatakan berasal dari akar kata uj. Artinya cepat larinya. Pendapat menyampaikan berasal dari akar kata ujaj, artinya air yang sangat asin sekali. Ada juga yang menuturkan Ma'juj berasal dari akar kata maja, artinya bercampur aduk.
panas, bercampur aduk dan lain-lain. Semua akar kata di atas sesuai dengan kondisi Ya'juj dan Ma'juj. Pendapat yang menyebut kata ini berasal dari akar kata maja yang berarti bercampur aduk, dikuatkan oleh firman Allah. Ya, begitu. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Suratul Kahfi ayat 19. Lalu keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Imam Ibnu Katsir menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Adam. Seperti disebutkan dalam hadis Sahihain, hadis Bukhari Muslim, Allah memanggil Adam, "Hai Adam." Adam menjawab, "Aku penuhi panggilanmu." Allah berfirman, keluarkan utusan neraka. Adam bertanya, "Apa itu utusan neraka?" Allah menjawab, dari 1999 diantaranya masuk neraka dan satu diantaranya masuk surga. Jadi turunan Adam dari 1000, satu masuk surga, 999 masuk neraka. Jadi satu aja yang masuk surga. Ya. Saat itu anak kecil menjadi beruban dan orang hamil menggugurkan janinnya. Kemudian Nabi bersabda, "Sungguh di antara kalian ada umat tidaklah keduanya berada pada sesuatu melainkan akan memperbanyaknya Ya'juj dan Ma'juj." Artinya Ya'juj wa Ma'juj nasabnya dari Adam. Bentuknya manusia kalau dari Adam. Bukan jin. Ya, tapi berkelakuan seperti itu. Cara Ya'juj wa Ma'juj keluar. Sungguh Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali hingga ketika mereka hampir saja melihat sinar matahari. Pemimpin mereka berkata, "Kembalilah, kita akan menggali lagi besok." Kalau menggali atau melobangi, ya di sini sih menggali di sini. Ya, terjemahannya ya. Kembali kita akan menggali lagi besok. Lalu Allah mengembalikan lagi sekeras seperti semula. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu ditutup tembok. Tembok itu digali, maksudnya dilobangi. Belum sampai lobang banget, pimpinan bilang, "Udah, balik lagi. Kita besok terusin." Tapi Allah rapatkan lagi temboknya itu. Begitu. Hingga ketika mereka telah sampai pada batas waktunya dan Allah berkehendak membangkitkan mereka, mereka menggali hingga ketika mereka hampir saja melihat cahaya matahari. Jadi mereka nggak lihat matahari ya, temboknya ini menjauh dari, tertutup lah begitu. Ya mungkin mereka melihat matahari dari atas, tapi kalau dari tembok ini sampai melihat matahari, gali terus sampai kelihatan matahari. Mereka menggali hingga ketika mereka hampir saja melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, "Kembalilah, kita akan menggali lagi besok insya Allah." Mereka menjemput pengecualian. Pada kesana harinya mereka kembali lagi dan ternyata kondisi lubang itu sama seperti saat mereka tinggalkan. Biasanya kalau habis hampir melihat matahari mereka capek pulang, besok kita teruskan, nanti rapat lagi. Gali lagi, lihat. Hampir tembus, rapat lagi. Tapi pemimpinnya yang terakhir ini begitu ngelihat, ya kita balik lagi besok ya, insya Allah. Tetap karena izin Allah, karena dia menyebut Allah pimpinan Ya'juj wa Ma'juj ini, gitu. Ya, jadi penting ini hikmahnya, fawaidnya. Kita kalau hal-hal yang besok, insya Allah, ya kita ada kajiannya besok, insya Allah. Kita pergi, insya Allah, begitu. Mereka menyebut pengecualian, ya begitu. Akhirnya mereka keluar. Nah dari pimpinan yang menyebut insya Allah, ternyata kondisi lubang itu sama seperti saat mereka tinggalkan. Mereka menggalinya, akhirnya mereka keluar menghampiri manusia. Mereka meminum air. Ya, manusia melindungi diri dari kejahatan mereka di dalam benteng. Mereka melemparkan panah ke langit. Panah itu kembali dan ada penuh darah. Ya, berarti mereka pakai panah. Langit dipanah, kembalinya penuh darah. Lalu mereka berkata, "Kami telah mengalahkan penghuni bumi. Kami menguasai penghuni langit." Kemudian Allah mengirim ulat di tengkuk mereka. Akhirnya mereka tewas karena ulat itu. Jadi nggak ada yang ngelawan Ya'juj Ma'juj. Pasukan nggak ada yang kuat ngelawan. Karena ke atas mereka panah, baliknya panah-panah itu penuh darah. Ya bumi
Langit ditaklukin, penduduknya bumi juga. Tapi Allah mengirim ulat. Ulat itu memakan tengkuk-tengkuk mereka. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hewan-hewan bumi menjadi gemuk dan sangat berterima kasih karena daging mereka. Hewan-hewan bumi makanin bangke-bangke Ya'juj wa Ma'juj sampai gemuk. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari, Ibnu Arabi menyatakan dalam ayat ini terdapat 3 tanda-tanda kebesaran Allah. 1. Allah menghalangi mereka untuk membuat luang siang dan malam. Ya. Kedua, Allah menghalangi mereka untuk naik menggapai dinding penutup dengan tangga atau alat apapun. Jadi dinding yang dibikin Zulkarnain dalam akhir-akhir suratul Kahfi yang sunahnya dibaca setiap Jumat atau kapan saja, ya begitu. Dinding itu sudah susah dibolongin dan susah dipanjat. Tapi terakhir dibolongin dengan nama insya Allah kita tembus besok. Ketika Allah menghalangi mereka untuk mengucapkan insya Allah hingga tiba waktu yang telah ditentukan. Allah selalu menghalangi mereka mengucapkan insya Allah, lupa terus pemimpinnya sampai suatu saat ada pemimpin yang ingat insya Allah kita teruskan besok. Ternyata besok masih berlobang. Nah itu pemimpin yang menyebut Allah. Sebagaimana kisah Asbabul Burud, Asbabun Nuzul suratul Buruj. Pemuda ya dibunuh di atas bukit bergetar, yang mau ngebunuh pada jatuh, mau ditenggelamkan, ya kapalnya bergoyang, yang pengawal yang mau algojo-algojonya pada tenggelam, pemuda ini selamat. Sampai raja bingung, ya mau dibunuh bagaimana kamu dibunuh? Pemuda ini jujur, kalau mau bunuh aku pakai kumpulkan manusia lalu panah. Sebelum manah bilang Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Robnya pemuda ini. Lalu meninggal, namanya Abdullah. Dalam sirah Ibnu Hisam. Tapi setelah pemuda ini wafat, syahid, seluruh manusia yang menonton masuk Islam. Rajanya marah. Ya, ini Asbabul Wurud, Asbabun Nuzul, Suratul Buruj. Ya, begitu. Lalu dibikin parit sehingga yang masuk, yang kamu mau Islam, kamu tetap Islam, ya masuk parit, dibakar. Ya begitu. Nah kalau ini salah satu pemimpin Ya'juj wa Ma'juj menyebut insya Allah bisa kita teruskan besok. Nah, itu baru berlobang dan keluarlah mereka. Panjang cerita Ya'juj wa Ma'juj ini. Ya kematiannya sudah. Di sini ada hadis panjang. Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj dan mereka muncul dengan cepat dan dari tempat-tempat tinggi. Bagian paling depan melintasi danau Qabariyah dan meminumnya. Kemudian bagian belakang lewat, lalu mereka berkata, di tempat ini tadinya ada air. Nabiullah Isa dan para sahabatnya terkepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih berharga dari 100 dinar. Ya, milik salah seorang dari kalian saat ini. Akhirnya Nabi Isa dan para sahabatnya memohon pada Allah. Kemudian Allah mengirim ulat di leher-leher Ya'juj wa Ma'juj. Mereka mati secara bersama-sama seketika itu. Jadi Isa alaihissalam juga nggak mampu melawan Ya'juj wa Ma'juj dan pasukan Muslim. Saking dahsyatnya ini, ya. Yang mampu Allah langsung dengan mengirimkan ulat. Mereka tidak menemukan tempat sejengkal pun di tanah, melainkan pasti dipenuhi lemak dan bau busuk bangkai mereka. Selanjutnya Nabi Isa dan para sahabatnya memohon pada Allah. Lalu Allah mengirim kawanan burung seperti leher unta. Burung-burung itu membawa dan membuang bangkai mereka seperti yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengirim hujan yang mengenai semua rumah
Ya, rumah-rumah orang perkotaan, tanah dan rumah bulu rumah orang-orang pedalaman. Hujan merata di seluruh bumi hingga menjadi seperti kaca. Kemudian dikatakan pada bumi, tumbuhkan tanamanmu dan kembalikan berkahmu. Saat itu sekelompok orang memakan delima bernaung di bawah kulitnya. Makmur setelah itu. Jadi makan delima, tahu kan buah delima? Apa? Rumman, bahasa Qurannya. Rumman, bahasa Inggrisnya pomegranate. Bahasa Quran rumman, delima. Jadi habis makan delima bernaung, berarti gede sekali. Zaman itu setelah Yajuj Majuj mati semua, Isa alaihissalam masih mimpin. Ya, orang makan buah delima terus bisa bernaung, artinya gede sekali itu delimanya. Subur. Ya. Bernaung di bawah kulitnya. Susu hewan diberkahi hingga unta perah mencukupi sekelompok besar orang. Jadi unta punya susu cukup untuk orang dewasa. Gitu. Sapi perah mencukupi satu kabilah. Satu sapi cukup untuk satu kabilah. Kambing perah mencukupi beberapa kerabat orang. Satu kambing cukup satu kerabat. Dalam kondisi seperti ini Allah mengirim angin sepoi-sepoi merasuk melalui tubuh mereka lalu mencabut nyawa setiap orang beriman dan orang muslim. Orang muslim ini lagi keadaan bahagia ini. Lalu angin datang. Yang ada iman di dalam hatinya orang muslim meninggal, wafat. Yang tersisa hanyalah orang-orang jahat. Mereka melakukan perzinahan seperti keledai dan kiamat pun menimpa mereka. Jadi Isa alaihissalam ya makmur lagi setelah melawan Yajuj wa Majuj, tapi nggak sanggup, yang membunuh Allah melalui ulat. Setelah itu damai kehidupan. Delima, habis makan delima bernaung, berarti delimanya itu gede, subur maksudnya. Setelah itu Allah meniupkan angin sepoi-sepoi itu, yang ada iman dan orang Islam meninggal. Sisanya orang-orang jahat yang akan menghadapi hari kiamat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan ya? Ya, di hari selanjutan Yajuj dan Majuj penghuni neraka terbanyak. Ya, yang tadi itu dari 1000 turunan anak Adam, satu masuk surga, 999 sekian masuk neraka, dan kebanyakan itu Yajuj wa Majuj. Ya, begitu. Hadisnya panjang itu. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Jadi untuk saat ini kan Yajuj Majuj itu hidup. Iya. Sekarang masih hidup. Sekarang sudah hidup dan tertimbun gitu. Itu kehidupannya gimana sih? Kalau dari sifat manusia kan gitu kan. Ya. Yang jelas dikabarkan dari hadis-hadis yang sahih, dari Quran bahkan, Yajuj adalah masyarakat manusia turunan Adam alaihissalam. Ya, apakah bentuknya seperti binatang purba, manusia purba? Wallahu a'lam. Kalau kita lanjutkan dengan sejarah kemarin, mungkin wallahu a'lam. Tapi yang jelas punya karakter seperti itu, rakus. Ya, biasanya orang-orang suka bercanda. Ya, orang-orang yang paham hadis-hadis gini kalau ngeliat orang rakus, ini kayak Yajuj wa Majuj nih, apa aja dimakan. Gitu. Ya, ada kehidupan mereka ya kehidupan manusia, cuman bentuknya beda. Ya, begitu. Mereka bermasyarakat, ada pimpinan, ada masyarakat, cuman disembunyikan. Itu bab-bab yang gaib, saya belum dapatkan hadis-hadis itu. Yang jelas mereka hidup, ya, bermasyarakat, mempunyai anak, mempunyai turunan dari anak Adam, itu. Dan 999 yang masuk neraka, satu orang masuk surga. Ya. Dan
kebanyakan itu yaitu berasal dari Ya'juj wa Ma'juj. Maka gembiralah ya manusia yang lain. Karena takutnya kita. Gitu. Bahkan dalam hadis yang panjang ini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berharap kalian menjadi seperempat penghuni surga. Kami pun memekikkan takbir, Allahu Akbar. Beliau bersabda, aku berharap kalian menjadi sepertiga penghuni surga. Kami pun memekikkan takbir. Beliau bersabda, aku berharap kalian menjadi separuh penghuni surga. Kami pun memekikkan takbir. Beliau bersabda, di antara seluruh manusia, kalian tidak ubahnya seperti bulu hitam pada lembu putih, atau seperti bulu putih pada lembu hitam. Ya, ini riwayat Bukhari. Beliau bersabda, aku berharap kalian menjadi separuh penghuni surga. Kami pun memikirkan takbir. Beliau bersabda, di antara seluruh manusia, kalian tidak ubahnya seperti bulu hitam pada lembu putih. Ini ada lembu putih, ada hitamnya. Itu umat Nabi Muhammad SAW yang masuk jannah. Atau bulu putih pada lembu hitam. Seperti itu. Boleh? Enggak. Itu hadis Bukhari ya. Terus mendekati hari kiamat, matahari terbit dari barat. Ini juga ada di Quran. Ya. Pada saat matahari terbit dari barat, di sini ada hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Idza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un fa yawma la yanfa'u nafsan ya imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari barat. Saat matahari terbit dari barat, seluruh manusia beriman. Kalau udah ngelihat matahari terbit dari barat, seluruh manusia beriman. Saat itu tidaklah bermanfaat lagi iman seorang kepada dirinya sendiri ya. Yang belum beriman sebelum itu. Orang yang beriman pada saat itu gak bermanfaat imannya. Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Sudah beriman pada saat itu tapi belum berbuat baik, gak sholat, gak ini, terus mau sholat itu gak bermanfaat juga. Kalau matahari sudah terbit dari mana? Barat. Sekarang dari mana? Timur. Ya. Timur mana? Mana? Hah? Ini kan kiblat. Nanti matahari terbit dari sana. Nah, itu iman udah nggak kan sekarang terbit dari sana kan, terbenam di sana kan, maghrib, sono tuh. Kan kita sholat menghadap kiblat, kiblat itu ke arah barat. Nah nanti matahari dari sana terbit, berbalik. Kalau sudah ngeliat kayak gitu, terus dia beriman, dia nggak bermanfaat. Atau orang udah beriman sebelum matahari terbit dari barat, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Ya imannya tidak membawa dia kepada amal. Ya, aminu wa amal saleh, tidak ada membawa kepada amal saleh, nggak manfaat tuh. Terus langsung dia tobat, sholat, nggak ada manfaatnya. Kalau sholat dari sekarang nih, masih dari matahari masih terbit dari timur. Apa? Sunset, sunrise, sunset. Sunrise sana tuh. Sunset sana. Hah? Selatan utara kali. Ini kan kita, ini sana kan barat ya, nggak barat benar kiblat tuh. Gitu ya. Itu tanda kiamat ya. Kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari barat. Saat matahari terbit dari barat, seluruh manusia beriman. Saat itu tidaklah bermanfaat lagi iman seorang pada dirinya sendiri.
yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan amal ibadah. Ini ada berita tentang matahari dan bulan. Pada suatu hari Nabi bertanya, tahukah kalian kemana matahari pergi? Rasulullah itu ya enak ya, matahari yang begitu besar dapat ilmu. Nggak harus belajar fisika kayak kita. Tahun-tahun baca buku kitab fisika masih nggak benar juga, masih teori itu. Einstein ngomong gini, Newton bilang gini, semua manusia banyak kan Yahudi lagi. Tapi kalau Rasulullah dari Allah yang menciptakan matahari, mudah kan? Allah menciptakan matahari, cerita tentang matahari, mudah kan? Tinggal iman. Nah kita beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, mudah buat kita tahu. Alhamdulillah. Jadi itu gunanya iman. Iman harus diiringi dengan ilmu. Sudah beriman kepada Quran, pada Allah, beriman kepada Rasul dengan hadis-hadis yang sahih, hasan dan lain-lain. Berarti kita mempunyai bekal tinggal menggunakan keimanan ini dengan berilmu. Maka kitab-kitab keseringan kitab Bukhari itu kitab Ba'dal Wahyi, setelah itu kitabul iman, setelah itu kitabul ilmi. Semua kitab-kitab hadis banyak seperti itu. Ya. Dan kita bertauhid juga tuh. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa berilmulah kamu bahwa tidak ada yang berhak disembah, la ma'budu bihaqqin illallah. Itu dengan ilmu. Nah, memahami kehidupan ke depan tidak mungkin tanpa ilmu dari pencipta. Di sini ada hadis agung. Pada suatu hari Nabi SAW bertanya, tahukah kalian kemana matahari pergi? Coba kalau kita tanya, emang matahari pergi? Kan bingung. Tapi Rasulullah bertanya gitu. Ya, apa bahasa Arabnya? Ana Nabi SAW qala yauman atadruna aina tadhhab. Bahasa Arabnya tadhhab hadi syams. Tahu nggak matahari pergi kemana? Tahu nggak? Itu. Dan Rasulullah kadang-kadang mengajar dengan bertanya. Boleh seorang dulu mengajar bertanya fawaid dari hadis ini. Ya. Gitu. Lalu para sahabatnya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah Rasulullah a'lam, itu sahabat selalu begitu, nggak sok tahu. Kalau dia nggak tahu Allah wa Rasulullah a'lam, kami tidak tahu. Hanya Allah yang Rasulnya tahu. Ya. Beliau menyampaikan, sungguh matahari beredar hingga sampai di tempatnya di bawah ars. Jadi matahari yang beredar berdasarkan hadis ini di bawah arsnya Allah. Gitu. Ia tersungkur sujud. Matahari sujud. Bukan kita aja yang sujud. Makhluk-makhluk besar ada ayatnya itu, ya. Langit, bumi, gunung-gunung itu sujud pada Allah. Matahari juga sujud. Ia tersungkur sujud, ia tersujud hingga dikatakan padanya, bangunlah, kembalilah ke tempatmu semula. Matahari pun kembali, lalu pada pagi harinya ia terbit di tempatnya. Setelah itu ia beredar hingga sampai ke tempatnya di bawah ars. Ia tersungkur sujud, ia terus sujud hingga dikatakan padanya, bangunlah, kembalilah ke tempatmu semula. Matahari pun kembali, lalu pada pagi harinya ia terbit di tempatnya. Setelah itu matahari beredar, sementara manusia tidak merasakan keanehan apapun terhadap matahari. Hingga matahari berakhir ke tempatnya di bawah ars. Ia tersungkur sujud, ia terus sujud hingga dikatakan padanya, bangunlah, terbitlah dari barat pada pagi hari. Jadi ini tanda salah satu ketundukan matahari, ketaatan, sami'na wa ta'na. Lagi sujud, terbit seperti semula, biasa seperti biasa, terbit. Tapi pada suatu saat Allah perintahkan, bangunlah, terbitlah dari barat pada pagi hari. Rasulullah bertanya,
Tahukah kalian kapan hal itu terjadi? Itu terjadi ketika tidaklah bermanfaat lagi iman seorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ini hadis agung riwayat Al-Bukhari, Muslim, hadis nomor 392. Ini hadis agung. Ada nggak di fisika ini? Nggak ada. Ya, yang belajar fisika puluhan tahun mau dapat S3 apakah membahas hadis ini? Enggak. Tapi Allah menjelaskan begitu gamblangnya di Quran dan hadis. Kita baca dengan iman, bahkan sudah diterjemahkan, ya begitu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, nanti munculnya binatang mungkin pekan depan. Ada pertanyaan? Cukup ya. Sudah mencatat banyak adik-adik? Ada nanya nggak? Ajun? Syafiq, ada tanya? Ada pertanyaan nggak? Rafiq? Ayo, Ibrahim? Baik. Di sini? Ihsan ya, Ahsan. Bilal? Kamu nanya enggak? Baik, kita tutup kajian kita. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi, keluarga, dan ikhwah semua, anak-anakku sekalian. Dan hadis-hadis seperti ini jangan diremehkan, karena ini berita dari yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kita pelajari, kita kenang terus, dan bersyukur di saat muda-muda begini mengenal hadis-hadis yang sahih. Ya, gitu. Dan dihafalkan, kalau bisa nanti ya. Alhamdulillah, kalau yang bisa menghafalkan bagus tuh. Bahasa Arabnya sudah paham, sudah hafal, paham, dan paham syarahnya, itu penting. Demikian, Allahu a'lam. Salam dari saya pribadi dan dari syaitan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah diterima, dicamkan, diamalkan yang bisa diamalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.